Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang di webinar literasi digital Indonesia Makin Cakap Digital. Yang hari ini mengangkat tema kiat cegah kecanduan digital pada anak. Ini penting banget nih. Apalagi kalau Anda sudah punya buah hati yang harus diperhatikan. Nah, perkenalkan saya Arta Sena selaku moderator akan memandu acara ini sampai selesai nanti sore ya. Semoga kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Sebelum masuk ke sesi acara, saya ingin menginformasikan kembali mengenai kecakapan literasi digital. Kemenkominfo telah menyusun peta jalan literasi digital 2001-2024 yang menggunakan sejumlah referensi global dan juga nasional. Dan melalui gerakan nasional literasi digital yang diadakan di seluruh penjuru tanah air, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyajikan berbagai tutorial atau kiat dalam menggunakan internet yang produktif dan bertanggung jawab. Konten positif dan edukatif dalam program ini diharapkan dapat menangkal konten negatif di dunia maya. Sehingga dengan pesan ini dapat diharapkan gerakan nasional literasi digital yang akan diadakan di Provinsi Sulawesi tidak hanya menciptakan provinsi cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis, dan kreatif di era industri 4.0. Masyarakat diharapkan juga dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk hingga akhirnya membentuk pola pikir pandangan kritis kreatif. Dan di kesempatan ini, Kemenkominfo dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi akan mengadakan sesi webinar Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema Kiat Cegah Kecanduan Digital pada Anak. Dan webinar ini ditujukan untuk masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Selamat siang menjelang sore teman-teman di Bone. Dan ini bertujuan untuk mengenalkan pentingnya literasi digital kepada masyarakat dan juga program-program serta kurikulum literasi digital yang dimiliki oleh Kemenkominfo dan Siberkreasi. Itu sedikit soal literasi digital. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin memperkenalkan keempat pembicara yang sudah hadir bersama saya pada siang hari ini lewat layar Zoom. Saya perkenalkan dulu satu persatu ya. Mas Safri Arifudin Maser, beliau adalah seorang penulis yang akan membahas mengenai kecakapan digital dengan jenis-jenis mesin pencarian atau search engine dan tips memilih informasi dari mesin pencarian. Kabarnya baik ya Bung Safri ya? Alhamdulillah baik Mas. Cuman di Baik sini ya. agaknya hujan keras ini daerah Mamuju dan sekitarnya. Oke ya. Nah, Bung Safri adalah seorang penulis yang akan membahas mengenai kecakapan digital atau digital skill dengan tema jenis-jenis mesin pencarian atau search engine dan tips memilih informasi dari mesin pencarian. Oke, terima kasih Bung Safri untuk bergabung di webinar siang hari ini. Mari kita langsung masuk ke sesi pemaparan pertama, yaitu mengenai kecakapan digital atau digital skill dari Mas Syafri Arifudin Maser yang kali ini akan membahas mengenai jenis-jenis mesin pencarian atau search engine. Nah, yang biasa kita lakukan itu Google misalnya, gitu ya, itu kan juga mesin pencari. Dan gimana sih tips memilih informasi dari mesin pencarian itu? Karena banyak banget data yang bisa kita cari, apapun itu, baik yang positif dan negatif. Nah, Mas Syafri Arifudin Maser, waktu 25 menit, layar Zoom saya serahkan kepada Anda. Silakan. Oke, terima kasih Mas Arta untuk kesempatannya dan tolong diingatkan kalau misalnya kelewat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk membahas mengenai mesin pencari atau search engine dan bagaimana kita memilih informasi-informasi di dalam mesin pencari itu. Dengan tema besar yaitu bagaimana supaya kita bisa mengkontrol anak-anak kita untuk tidak kecanduan menggunakan internet. Ini penting sekali untuk diketahui bahwa jangan sampai anak-anak kita tanpa kontrol dari orang tua atau keluarga terdekatnya itu mengalami fiksasi dalam pertumbuhannya. Ada hal-hal yang membuat anak-anak itu terpola pemikirannya menggunakan gawai yang selalu dia akses. Nah, di sini orang tua harus berperan penting dan aktif. Dan setidaknya kita akan sedikit banyak membahas masalah itu sebentar. Tapi khususnya pada siang hari ini kita membahas mengenai ragam mesin pencari terlebih dahulu. Kita tengah berada dalam situasi di mana kita berada dalam era yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.
perubahan zaman mulai dari revolusi yang pertama sampai dengan revolusi yang kita hadapi sekarang ini adalah situasi di mana kita menghadapi dunia yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau kita tidak siap untuk menghadapi perubahan-perubahan itu, kita akan tenggelam dari gerak laju zaman yang tidak bisa kita bendung. Itulah mengapa teman-teman sekalian penting untuk selalu tetap relevan. Dalam satu pembahasan Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dari Israel yang menulis buku best-sellingnya Sapiens dengan sequelnya Homo Deus, di dalamnya sudah mengingatkan kita tentang problema masa depan manusia ke depan. Kalau dulu kita mengalami sebuah permasalahan eksploitasi besar-besaran dalam era sistem kapitalisme, tetapi ke depan kita akan mengalami apa yang disebut sebagai irrelevansi. Sejauh apa kita bisa relevan dengan dunia hari ini. Dan teman-teman yang hadir dalam Zoom di siang hari ini adalah upaya untuk tetap relevan. Saya akan memulai pembahasan secara khusus dengan bertanya kepada teman-temanku sekalian. Apakah Anda mengenal Jarvis? Kalau teman-teman terbiasa menonton film Hollywood dengan genre superhero, khususnya besutan komik Marvel, kita tidak asing dengan Jarvis ini. Dia adalah seorang asisten dari Tony Stark. Tony Stark pemeran dari Iron Man. Jarvis adalah artificial intelligence yang selalu menyediakan segala bentuk informasi yang ditanyakan oleh Tony. Dan ini adalah search engine atau mesin pencari yang setidaknya dalam gambaran kita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita akan pelan-pelan menuju ke sana. Seperti misalnya Google sekarang itu sudah membuat yang namanya Google Glass dan sebagainya. Kita tengah berada dalam kereta peradaban dan semoga kita masuk ke dalam kereta tersebut. Yang sampai kita ketinggalan kereta. Nah, apa sih sebenarnya search engine? Sebenarnya kita semua itu sudah tidak asing dengan istilah mesin pencari. Hanya saja kita barangkali tidak pernah mencari tahu secara spesifik apa itu mesin pencari dan bagaimana cara mengetahui informasi dari dalamnya. Sebenarnya ketika teman-teman membuka Google, membuka Yahoo, membuka Mozilla, Google Chrome, dan lain sebagainya, dan mengetik sebuah kata untuk mencari informasi dalam situ, maka itulah search engine, itulah mesin pencari yang ada di gawai kita, baik di telepon genggam, baik di laptop, itu adalah yang dilakukan oleh mesin pencari. Kalau definisinya sendiri itu secara sederhana, mesin pencari itu teman-teman adalah program yang mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database atau internet yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Pengguna itu adalah kita, usernya. Apapun yang kita ketik di mesin pencari, maka informasi yang kita inginkan, informasi yang kita butuhkan, kita akan dapatkan. Berbeda kalau kita misalnya hanya berandalkan perpustakaan, yang cara mengaksesnya itu sangat susah sekali. Kita berada dalam situasi yang dimana informasi banyak, dan inilah tantangan sekaligus rintangan untuk kita bagaimana supaya tetap relevan dengan zaman ini. Semoga kita masih tetap melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita terima, khususnya informasi yang kita dengan mudah mendapatkannya di dunia internet. Nah, teman-temanku sekalian, mesin pencari ini itu akan menampilkan hasil pencarian yang kita cari di SERP atau Search Engine Result Page. Jadi halaman pertama, di laman pertama ketika kita mengetikkan sesuatu itu yang disebut dengan SERP. Itulah mengapa banyak seorang konten kreator, seorang YouTuber, seorang blogger itu selalu mempelajari apa yang disebut sebagai SEO atau Search Engine Optimize, mengoptimasi pencarian mesin pencari supaya ketika kita mencari sesuatu di situ, laman mereka yang paling pertama muncul, nama-nama mereka yang muncul. Karena menurut penelitian 95% orang hanya melihat pada laman pertama. Dia jarang untuk kemudian melanjutkan ke halaman berikutnya, kedua dan ketiga. Jadi orang berlomba-lomba ini untuk bisa tampil di halaman pertama di mesin pencari ketika diketik kata kuncinya. Ada fungsi dan cara kerja dari mesin pencari itu sendiri. Fungsinya itu ada 3 yang paling umum. Yang pertama adalah mengindeks alamat dan konten di situs web.
Jadi tugasnya berfungsi untuk kemudian memperlihatkan kepada kita ribuan, jutaan situs-situs yang ada di internet. Kemudian juga mesin pencari ini berfungsi untuk menyediakan informasi melalui kata kunci. Misalnya kalau kita mengetik kata kunci Olimpiade 2021, maka segala bentuk informasi itu muncul. Pernah tidak dalam suatu ketika banyak kita lihat media-media yang mengandalkan clickbait? Itu judulnya fantastis, judulnya viral, judulnya sensasional. Supaya apa? Supaya mereka bisa ditemukan di laman pertama. Kemudian supaya dia diakses. Padahal ketika kita buka medianya, kita buka beritanya, yang ada justru berpunggungan dengan isinya. Apa yang ada ditampilkan di isinya justru lain juga dengan judulnya. Dan itu salah satu strategi yang kadang dipakai oleh media-media untuk meraup viewers atau penonton. Karena dunia digital itu erat kaitannya dengan bisnis digital pula. Khususnya barangkali karena kita tengah berada dalam era disrupsi ini, jadi segala sesuatu yang sifatnya manual itu sekarang digital. Dari cetak ke digital. Hal yang dikerjakan manusia kemudian itu tergantikan oleh artificial intelligence. Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada sebuah gawai yang akan sangat mudah kita pakai. Tinggal pakai touchscreen, kita akses dan sebagainya. Dulu kalau kita pakai HP-HP dulu ya sederhana sekali cara pemakaiannya dan fiturnya tidak banyak. Ketidakmampuan untuk Nokia, BlackBerry Messenger untuk membaca masa depan, kemudian itulah yang membuat mereka gugur dalam pertarungan platform-platform besar ini. Kembali ke mesin pencari. Mesin pencari ini juga teman-teman adalah berfungsi untuk media pemasaran. Sekarang bisnis itu masuk ke arena digital. Siapa yang tidak siap untuk kemudian memasarkan produk-produknya dalam media digital, itu akan terdisrupsi. Kita tidak bisa mengandalkan terus gerai-gerai yang kita buat. Karena beberapa data terakhir justru Giant menutup gerainya di beberapa kota, begitupun Matahari. Sementara kalau kita lihat platform-platform seperti Shopee misalnya, Tokopedia, dan lain sebagainya itu semakin membesar. Itu karena memang kita berada dalam zaman itu sekarang. Semua orang serba digital, dan untuk mengandalkan hal-hal manual, kita akan ketinggalan. Jadi, untuk para konten kreator barangkali yang ada di dalam ini, harus berupaya untuk memanfaatkan itu sebagai media pemasaran. Nah, adapun untuk cara kerja dari mesin pencari ini ada 3 yang paling umum dan paling sederhana dan paling mudah juga untuk kita pahami, yaitu yang pertama adalah crawling. Crawling ini adalah menjelajahi dan mendata. Kan ada banyak jutaan situs ini. Jadi mesin pencari itu bertugas untuk menjelajahi kira-kira mana situs-situs yang masih aktif, kemudian mendatanya. Setelah pendataan selesai, search engine atau mesin pencari kemudian melanjutkannya ke indexing atau melakukan kategorisasi. Kalau dalam perpustakaan melakukan katalogisasi, mengelompokkan situs-situs yang kira-kira sama modelnya dalam satu pencarian. Begitupun seterusnya. Jadi ada proses indeksisasi di situ oleh mesin pencari supaya kalau kita mengetik atau mencari sesuatu di mesin pencari itu langsung menampilkan informasi yang paling akurat atau kira-kira paling mendekati dari apa yang kita inginkan. Kemudian cara kerja mesin pencari itu juga ada yang disebut dengan ranking. Jadi di ranking lah kira-kira mana situs yang paling relevan dari apa yang kita ketik di mesin pencari. Nah, jadi kalau misalnya penyedia web, para penyedia layanan di internet itu tidak mempelajari yang namanya search engine optimizing tadi, maka dia tidak akan muncul di laman pertama ketika diketikkan kata kunci di dalam mesin pencari. Karena di ranking juga di situ. Saya menyertakan sedikit data di dalam selindia berikut ini, teman-teman, tentang apa-apa saja mesin pencari yang populer. Kenapa memilihnya yang populer? Karena kalau kita tidak memilih yang populer, maka ada banyak sekali mesin pencari. Jadi mesin pencari itu yang paling kita kenal dan yang paling kita pakai adalah Google. Telepon genggam apapun yang kita pakai, bahkan dalam brand Apple misalnya, kalau kita tidak menggunakan Safari, pasti kita pakainya Google. Ini didukung dengan data bahwa 72% orang di dunia memang menggunakan Google.
Sergey Brin itu mampu membaca masa depan supaya menjadikan Google ini yang paling nomor satu dalam persoalan mesin pencari. Padahal kalau kita baca sejarahnya dulu teman-teman, Google ini pernah diserahkan ke Yahoo, pernah mau dijual sahamnya ke Yahoo. Yahoo tolak, tidak terima. Justru yang terjadi sekarang adalah Yahoo itu menjadi perusahaan yang selalu berkutat dengan kebangkrutan dan berupaya untuk selalu melakukan inovasi-inovasi baru. Padahal sejarahnya Yahoo yang muncul ketimbang Google. 22% ya teman-teman pengguna Google di dunia, paling banyak memang. Kemudian disusul mesin pencari yang disebut sebagai Bing. Bing ini besutan dari Microsoft. Microsoftnya Bill Gates. Kenapa kemudian penggunanya itu sebesar 20% datanya? Karena gawai laptop yang kita pakai itu yang paling banyak dipakai, kalau bukan MacBook pasti di luar itu, dan isinya adalah Microsoft. Jadi kalau sudah isinya Microsoft, maka dengan sendirinya ada Bing di dalamnya. Ada mesin pencari itu secara langsung. Itulah kenapa langsung banyak penggunanya. Jadi dia seiring sejalan dengan perkembangan dari Microsoft yang terintegrasi ke dalam laptop-laptop dengan brand-brand di luar brand dari MacBook besutan Apple. Kemudian posisi ketiga itu ada Baidu. Kurang lebih kalau dalam persentase dia 11,5%. Kenapa Baidu juga populer? Tapi sebenarnya kepopuleran Baidu ini hanya populer di dalam negerinya saja, di Cina. Jadi produk lokal Cina yang kemudian karena Cina ini adalah sebuah negara dengan konsep ideologi komunis, meskipun konsep ekonominya sangat terbuka, dia itu sangat cinta produk-produk dalam negerinya dan sangat mengatur ketat para warganya. Nah, di sana memang digunakan produk Baidu, dia tidak disarankan untuk menggunakan produk Google. Sama misalnya produk-produknya Alibaba itu lebih diprioritaskan ketimbang produk-produk yang ada atau yang dibuat oleh negara-negara Amerika Serikat misalnya, atau yang ada di Silicon Valley. Nah, Baidu ini memiliki banyak pengikut. Ini juga seiring sejalan dengan fakta bahwa memang ya Cina ini adalah sebuah negara di mana mereka adalah negara yang paling banyak penduduknya. Setiap negara atau daerah-daerah pasti ada Chinatown. Itu menandakan bahwa migrasi bangsa Cina itu adalah bangsa yang besar. Karena sudah tidak cukup di negaranya, maka migrasi bangsa-bangsanya itu ada di semua negara. Jadi itulah kenapa kemudian Baidu juga populer, banyak penggunanya. Di posisi keempat, ini hanya sekitar 2,2% saja dalam persentasenya, itu ada Yahoo. Yahoo masih bertahan untuk kemudian menjadi mesin pencari yang cukup populer juga, yang sering dicari oleh sebagai pengguna. Karena Yahoo punya nama besar, meskipun ketidakmampuan untuk berinovasi sebagaimana apa yang dilakukan Google ini membuat Yahoo pergerakannya itu cukup lambat. Jadi tapi penggunanya masih ada. Apalagi misalnya kalau pengguna internet awal-awal, itu pasti tahu Yahoo. Dulu paling pertama untuk kita buat email pasti Yahoo. Sekarang lah baru Gmail. Dulu pasti Yahoo, karena Yahoo dulu yang paling populer. Kemudian yang ada di posisi 5 itu persentasenya kurang lebih 1%-an saja, yang berwarna ungu dalam diagram. Itu namanya Yandex, yang ada di Rusia. Ini sama dengan Baidu. Jadi dia produk lokal di Rusia yang kemudian dipakai juga di sana oleh masyarakatnya, karena Cina dan Rusia itu kurang lebih modelnya sama. Rusia bekas negara Uni Soviet dan masih menjadi negara komunis, yang dimana mengatur ketat juga para warganya, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya digital. Jadi kita berada dalam era yang sebenarnya tidak benar-benar bebas dalam dunia digital. Kita terpantau, kita terawasi, dan sebagainya. Jadi jangan dengan mudah mencentang aplikasi. Kalau sedang download aplikasi, jangan tiba-tiba centang saja, oke, aplikasi ini mengakses foto, video, suara Anda. Kita oke-oke saja. Kita tidak pernah sadar bahwa apa yang ada di dalam gawai dan telepon genggam kita itu bisa menjadi persoalan di kemudian hari. Bergeser ke slide akhir. Bagaimana cara menggunakan mesin pencari dengan efektif? Ya, ini lebih teknis sih sebenarnya, lebih teknis kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa menemukan informasi yang kiranya sesuai dengan apa yang kita ketik di kata kunci. Ada 5 hal yang saling berkaitan satu sama yang lainnya ini.
Yang pertama adalah hindari menggunakan satu keyword atau kata kunci. Biasanya kalau kita mencari informasi, itu kita tulis saja. Misalnya Lionel Messi. Kita tidak tahu atau kita tidak mencari tahu informasi apanya, kepindahannya ke PSG, atau misalnya kenapa dia menjadi pemain terbaik dunia. Kita menulis keyword dengan satu kata kunci saja, Lionel Messi. Jadi informasi yang hadir kemudian di laman, informasi-informasi terbaru. Barangkali kita mau mencari sejarahnya dan sebagainya, berarti kita harus menulisnya dengan lebih spesifik. Itulah kenapa pada bagian kedua, kata kunci yang digunakan harus spesifik. Kita harus memspesifikasi kalimat yang kita atau frasa yang kita pakai di dalam kata kunci kita. Misalnya kalau kita mau mencari sejarah Indonesia, kita tidak menulis sejarah Indonesia, tapi sejarah Indonesia apa? Sejarah Indonesia tahun sekian ke tahun sekian. Atau misalnya sejarah kejatuhan Soeharto di tahun 98. Dan sebagainya. Harus lebih spesifik. Nah, tiga, kita barangkali bisa menggunakan or, and, or not, atau dan bukan. Ini untuk memudahkan mesin pencari lebih memspesifikkan keinginan kita, dia lebih mengetahui. Jadi misalnya sejarah Indonesia pasca 65 atau apa yang terjadi di 30 September. Kayak begitu. Ada tiga kata kunci yang bisa kita pakai untuk memudahkan mesin pencari memspesifikasi kita. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan tanda kutip dalam satu frasa. Tidak semua pencari yang harus mensyaratkan ini, tetapi beberapa mesin pencari kalau kita pakai tanda kutip dalam frasa yang kita ketikkan ke dalam pencari itu akan lebih mudah atau akan lebih relevan informasi yang muncul di halaman awal. Kemudian sebagaimana pada poin pertama, di poin terakhir itu tidak menggunakan kata yang terlalu umum. Terlalu umum artinya ya tidak spesifik, umum berarti kita hanya pakai satu keyword saja. Jadi inilah cara-cara yang kiranya bisa kita pakai untuk mengefektifkan mesin pencari. Ya, internet ini seperti pisau bermata dua, di mana di dua sisinya itu memiliki daya iris yang sama. Ada positif dan ada negatifnya. Apa hal-hal negatif dari mesin pencari? Ini tidak ada di dalam slide. Hal negatifnya adalah bagaimana dalam buku The Shallow itu membuat pikiran kita semakin dangkal. Mengapa? Karena informasi yang mudah kita terima itu membuat kita tidak ingin untuk mencari informasi dengan memverifikasi segala informasi yang kita temukan. Kita barangkali malas untuk membuka buku, kita malas pergi ke perpustakaan, kemudian untuk mencari sumber-sumber yang lebih akurat misalnya. Titipnya ya justru jauh lebih banyak lagi karena kita lebih mudah untuk menemukan informasi. Tinggal bagaimana kita teman-teman sekalian untuk membentengi diri kita dengan pemahaman-pemahaman mengenai dunia digital ini. Baik itu hal-hal positifnya dan juga hal-hal negatifnya. Ini adalah upaya kita untuk menjaga diri kita di dunia digital. Karena jangan sampai hal-hal yang tidak kita ketahui justru akan menjadi bumerang di kemudian hari. Walaupun dengan apa yang kita lakukan di semua platform media digital kita, sebagaimana apa yang ditampilkan dalam video yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi, bahwa isilah dengan hal-hal yang positif. Jangan mengisinya dengan hal-hal negatif. Demikianlah pembahasan atau pemaparan saya, Mas Arta, mengenai materi ini. Terima kasih. Terima kasih juga, Bung Syafri. Menarik sekali ya. Jadi ada beberapa mesin pencari selain Google, Yahoo, Yandex, Baidu dari Cina, dan juga Bing, gitu ya. Saya berarti pengguna Yahoo duluan nih, karena email saya juga dari Yahoo. Nah, ya, yang awal-awal. Ya, nah, Bung Syafri, gimana sih sebenarnya ketika kita mencari data, baiknya apakah kita lebih spesifik? Tadi sudah dijelaskan, keywordnya harus disiapkan, misalnya sejarah Indonesia pasca 65. Tapi untuk orang awam, misalnya untuk orang tua yang kaitannya dengan tema kita, gimana mencari, memberitahukan kepada anak? Kadang-kadang udah lihat aja di internet sana, cari sana. Nah, itu tanpa lagi kontrol kita atau kita mengawasi, si anak aja yang langsung mencari, padahal dia kadang-kadang dapatnya hal-hal yang justru negatif. Gitu. Mungkin Bung Syafri punya tips kecil untuk hal itu, sehingga orang tua juga memberikan infonya, itu info yang utuh dan juga aman. Silakan. Iya, jadi memang sebagai orang tua atau yang mau menjadi orang tua ini harus mengetahui hal-hal yang ada di dunia digital.
Seperti misalnya kalau dalam YouTube itu ada YouTube Kids. Nah, itu harus diketahui orang tua itu supaya YouTube yang diakses oleh anak-anak itu bukan sama dengan YouTube yang diakses oleh orang dewasa. Kemudian dalam hal mesin pencari, maka kita harus mengawasinya atau sekarang bisa telepon genggam di cloning, Mas. Jadi bisa secara jarak jauh juga, tidak harus selalu kita pantau anak-anak. Tapi yang lebih penting kiranya adalah orang tua juga harus paham di usia berapa kira-kira anak diperbolehkan untuk memegang gawai, memegang telepon genggam. Karena jangan sampai kita orang tua tidak paham bahwa dia sebetulnya belum bisa untuk memegang telepon genggam, justru diberikan telepon genggam sebagai bentuk untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai orang tua karena terlalu sibuk misalnya. Nah, selebihnya kalau khusus lebih teknisnya barangkali ya orang tua harus lebih memahami kecakapan digital ini dalam hal mesin pencari. Betul. Itu kuncinya ya, Bung Safri ya. Betul, Mas. Ya, baik. Makasih Bung Safri untuk pemaparannya. Nanti di akhir sesi pertama ini selesai, saya yakin ada teman-teman yang langsung ingin bertanya kepada Bung Safri. Terima kasih sekali lagi Bung Safri untuk pemaparannya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan sesi pertama. Ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk baik untuk Bung Safri atau Mbak Nur. Yang pertama dulu dari Aurelia untuk Bung Safri ini. Pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana pengguna mempunyai kecakapan dalam memediasi media digital? Silakan Bung Safri, dari Aurelia dulu. Satu pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Arta. Yang pertama adalah kita bisa melihat dan melacak rekam jejak dari orang tersebut di media digital, di dunia maya khususnya. Apa yang dia tampilkan di Facebooknya, cuitan-cuitan yang dia sampaikan di Twitternya, ataupun apa yang dia posting di Instagram, dan hal-hal lainnya di media sosial, itu kita bisa bahwa orang tersebut at least dia terdidik secara dunia digital gitu. Oke. Kalau dia misalnya membagikan link yang di dalamnya memuat berita-berita bohong, memuat hoax, propaganda, kemudian dia meretweet misalnya hal-hal yang ada kaitannya dengan pornografi, kita sebagai orang lain yang melihat itu semua bisa kemudian menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak cakap di dunia digital. Hal-hal negatif dia tampilkan. Kira-kira begitu Mas Hatta. Baik. Ini pertanyaan kedua untuk Mas Bung Safri. Mungkin pertanyaan kedua ya, saya sampaikan ini dari Mutiva untuk Bung Safri, katanya gini, banyak sekali anak-anak usia dini yang sudah lihai di dunia internet, menggunakan bahasa yang kurang santun juga. Nah, bagaimana lembaga di Indonesia memberikan batasan penggunaan sosial media untuk anak-anak? Silakan Bung Safri, pertanyaan dari Mutiva. Ya betul, ini sesuai dengan fakta bahwa warganet yang paling tidak sopan di Asia Tenggara itu adalah di Indonesia. Ini terbukti dari kalau misalnya kita lihat di Instagram artis atau influencer dan sebagainya, biasanya itu ada saja yang nyinyir, ada saja komentar-komentar yang tidak baik dan tidak sopan dalam etika ketimuran kita. Dalam hal dunia digital, salah satu upaya yang dilakukan oleh institusi itu adalah Kominfo itu sendiri, dan apa yang dilakukan Kominfo hari ini adalah sebuah upaya untuk paling tidak mencegah hal-hal itu terjadi melalui literasi digital. Bagaimana memahamkan warganet khususnya barangkali untuk milenial dan mengetahui bahwa di dunia digital itu tidak sepenuhnya maya. Di dalam ada etika, di dalam ada hal-hal yang patut untuk kita jaga, di dalamnya kita dijerat undang-undang ITE, kita bisa kemudian dipenjarakan karena kata-kata atau karena apa-apa yang kita posting. Nah, jadi yang paling real atau yang paling konkret kita lihat perannya di dalam digital ini adalah Kominfo itu sendiri sebagai institusi besar sebuah negara yang kemudian membidangi itu. Dan juga yang paling penting kiranya adalah kita sama-sama. Tidak bisa kita kemudian selalu mengandalkan pemerintah. Tidak bisa kita mengandalkan hanya influencer saja. Orang biasa pun atau misalnya semua dengan perannya masing-masing itu memiliki tanggung jawab untuk bagaimana dunia digital kita ini diisi hal-hal yang positif. Terkhusus barangkali buat kita orang tua. Karena kehilangan tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukan anak kita di media digital itu tidak terlepas dari bagaimana upaya parenting kita sebagai orang tua.
Jadi marilah kita sama-sama, khususnya yang bertanya tadi, baik itu dari kalangan sekolah, tingkatan universitas, tingkatan organisasi kemahasiswaan dan sebagainya, untuk sama-sama berperan aktif di dalam menjaga etika digital kita di media sosial khususnya. Kira-kira itu Mas Arta. Baik, Bung Syafri. Jadi sama-sama ya, bukan hanya peran Kominfo saja atau pemerintah, tapi kita sama-sama. Oke, pertanyaan ketiga masih untuk Bung Syafri ini, dari Chai Sylvia Dewi, pertanyaannya, dengan berkembangnya teknologi sosial media saat ini, bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan baik agar tidak keluar dari norma adat atau kultur budaya yang ada di Indonesia pada saat ini? Silakan, Bung Syafri. Oke, yang pertama bahwa media sosial, dunia digital itu adalah sesuatu yang sebenarnya meskipun algoritmanya bekerja, tetapi kita punya peran untuk membentuk itu. Meskipun di dalamnya barangkali seolah-olah digiring oleh algoritma untuk menyukai barang-barang tertentu, artinya ada peran-peran perusahaan untuk memarketing diri kita sebagai objek pasar, tetapi kita memiliki peran aktif untuk bisa membentuk dunia maya kita, bisa membentuk media sosial kita. Nah, misalnya salah satu hal yang penting untuk selalu kita tingkatkan adalah literasi digital. Penopangnya tentu harus dilakukan dengan literasi yang cakap, dalam artian bahwa kita benar-benar matang dalam dunia nyata, kemudian matang pula di dunia maya. Jangan sampai kita hidup dalam kemenduaan personalia kita yang kemudian justru di dunia nyata itu inferior dan begitu superior di dunia maya maksudnya. Jadi kita harus selalu mengupayakan diri untuk meningkatkan literasi digital kita. Kita ingat bahwa membagi waktu kita di dunia maya dan di dunia nyata. Jangan sampai kita hanyut dalam dunia yang sebenarnya, bukan dunia yang kita jalani, tapi dunia yang ada dalam imajinasi kita. Jadi jangan sampai waktu untuk bermain gadget atau bermain gawai itu justru jauh lebih besar daripada waktu untuk meningkatkan produktivitas kita dalam hal untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kemudian juga yang penting adalah jadikan media sosial ini adalah sesuatu tempat untuk mengeluarkan hal-hal kreatif kita. Jadi saya biasa menyebutnya sebagai portofolio virtual. Ini saya ambil dari teman-teman misalnya yang berperan sebagai selebgram, kemudian influencer dan sebagainya. Bagaimana dia kemudian media sosialnya itu sebagai portofolionya dia, bahwa dia misalnya seorang pelukis memosting lukisan-lukisannya, seorang penulis memosting tulisan-tulisannya dan sebagainya. Jadi tanpa pun sebenarnya kita harus memperkenalkan diri, maka orang pun tahu siapa sebenarnya kita. Dan ini adalah hal-hal yang positif yang harus kita isi, ketimbang misalnya kita memakai fake account atau akun-akun palsu untuk nyinyir-nyinyir terus kepada orang lain. Orang lain justru berkembang, kita hanya stagnan di situ-situ saja. Jadi marilah kita berupaya untuk membuat masing-masing portofolio virtual kita. Baik, Mas Arta, kira-kira itu. Terima kasih, Pak Bung Syafri. Tiga pertanyaan sudah dijawab oleh Bung Syafri. Saya beralih ke Mbak.